Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, mari masuk, silakan duduk. Terima kasih Bu. Kamu Sabrina kan, siswa kelas 12? Iya Bu, saya kelas 12 IPA. Oke, sebelumnya Sabrina sudah pernah datang ke ruang BK? Belum Bu, ini pertama kalinya saya ke ruang BK. Oh, bagaimana kesanmu terhadap ruangan ini? Ruangannya cukup adem dan jauh dari keramaian, tapi sejujurnya saya sedikit takut berada di ruangan ini Bu. Kamu tidak perlu takut. Nah, teman-teman kamu juga banyak kok yang datang ke sini. Ya Bu, tapi Kamu tidak perlu takut dan ragu datang ke sini untuk berkonsultasi dengan ibu, karena ibu di sini sebagai konselor. Tugas ibu di sini memberi layanan untuk membantu siswa menghadapi masalah atau sulit dalam pengambilan keputusan. oh begitu ya Bu. Menurut kamu, apa peranan konselor dan konseli dalam konseling? Menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Ya, sebenarnya yang kamu katakan itu keliru. Di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu menemukan jalan keluar, sedangkan kamu sendiri sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Oh, seperti itu ya Bu. Saya akan berusaha aktif dalam proses ini Bu. Tapi saya tidak mau Bu, jangan sampai teman saya tahu. Oh, soal itu, kamu tidak perlu khawatir. Dalam konseling ada kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu khawatir, ibu bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Oh, begitu ya Bu. Sebelum kita mulai membahas permasalahanmu, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang diperlukan. Untuk proses konseling ini, apakah 15 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling? Ya Bu, saya rasa sudah cukup. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi. Saya sedih Bu, belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru-guru. Sering dimarahi? Kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas Bu. Oh, coba kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu tidak bisa mengerjakan tugas kamu. Saya merasa bosan belajar Bu. Mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah, dan setelah pulang dari sekolah saya masih harus ikut les. Belum lagi saat pulang ke rumah harus mengerjakan PR. Jadi, kamu merasa bosan dengan aktivitas yang itu saja? Iya Bu, kalau saya bosan saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah. Saya takut nanti akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri. Saat kamu tidur lebih awal, apa kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu? Tidak Bu, saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugasmu. Iya Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat, tapi ini membuat saya merasa nyaman. Saya sadar Bu, seharusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi saya akan menghadapi ujian. Kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal saat ujian. Terus, Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar. kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian. Iya Bu, kalau saya begini terus saya akan gagal dalam ujian Bu. Baik, jadi kamu merasa tertekan menghadapi ujian. Iya Bu, saya takut gagal Bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman akan menjauhi saya. Ibu mengerti dengan perasaan kamu. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu terlalu padat. Namun, kamu merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Iya Bu, memang betul. Ibu paham apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya, kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu saja. Apalagi di umur kamu yang sekarang
sudah mencoba hal baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, atau jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan, hal apa yang membuat kamu semangat? Biasanya saya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman saya, atau nonton di bioskop. Nah, Sabrina sudah tahu hal yang membuat Sabrina bersemangat. Jadi, apa rencanamu untuk menghilangkan kebosananmu dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya saat weekend minimal 2 kali sebulan, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Wah, bagus sekali. Kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat. Dan apa mungkin kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasmu. Nah, apa masih ada hal lain yang ingin Sabrina sampaikan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Baik, berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan ya hasil pembicaraan kita. Di awal, Sabrina mengatakan bahwa prestasi Nak Sabrina ini menurun. Semua itu diakibatkan karena Sabrina merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian, dalam mengatasi masalah tersebut, Nak Sabrina berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan bersama teman, dan sesekali mendengarkan musik ketika Nak Sabrina mulai bosan belajar. Bagaimana Nak Sabrina? Ya Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan Sabrina sekarang? Saya juga merasa senang dan lega Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas harian, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat ya. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri, dan Nak Sabrina jangan sungkan untuk datang lagi menemui ibu jika memiliki kesulitan. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya permisi kembali ke kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak Sabrina.